pengalaman hidup yang berhubungan dengan teks kitab suci yang saya ambil dari kitab Yesaya bab 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Pengalaman hidup ini berawal dari keadaan atau kondisi yang saya alami setiap bulan, yang juga terjadi pada wanita umumnya. Kala itu tahun 1995, saya mendapat tugas belajar di salah satu kota di Pulau Jawa. Dan tentu saja saya senang karena diterima di sebuah universitas swasta ternama di kota tersebut. Seperti biasa, perkuliahan saya dan kegiatan-kegiatan saya berjalan dengan baik. Tapi setiap bulan, saya selalu menderita akibat sakit bulanan. Penderitaan sangat menyiksa dan menyakitkan yang menyebabkan rasa mual, muntah, sakit di bagian perut bawah, dan lemas. Tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap saya mengalami sakit ini, saya selalu berpikir, bagaimana kalau ini terus-menerus terjadi di usia saya yang masih muda. Memang kalau saya sakit ini, para saudari saya selalu melayani kebutuhan-kebutuhan saya seperti obat, makan, minum. Oh ya, posisi saya saat itu adalah seorang biarawati muda. Dalam keadaan sakit seperti itu, seringkali muncul dalam benak saya untuk operasi pengangkatan rahim, supaya bebas dari sakit ini. Karena itu saya bertanya dalam hati, berapa lama saya menderita seperti ini? Maka suatu hari, saya memberanikan diri menemui pemimpin saya untuk mengutarakan maksud saya, di mana saya meminta dan memohon agar pemimpin saya mau membawa saya ke dokter spesialis kandungan untuk mengadakan operasi pengangkatan rahim, karena memang benar-benar saya tersiksa kala itu. Saya mengatakan kepada pemimpin bahwa saya bertekad untuk menjadi seorang biarawati seumur hidup, tidak menikah dan tidak mempunyai anak. Biarlah demikian, saya katakan. Pemimpin terdiam setelah mendengar permintaan saya. Beberapa waktu kemudian, pemimpin mengajak saya ke salah satu rumah sakit untuk konsultasi. Ada banyak diskusi antara saya, dokter, dan pemimpin saya. Kemudian dokter menyuruh perawat mempersiapkan saya di sebuah ruangan. Saya sudah memakai baju rumah sakit, kedua kaki saya sudah diikat, dan saya sudah melihat alat-alat medis dipersiapkan. Ada waktu beberapa saat di mana perawat membiarkan saya sendirian di ruangan tersebut. Hening, diam, dan entah dorongan apa yang menggerakkan hati saya, sehingga saya duduk, membuka ikatan di kedua kaki saya, dan perlahan saya turun dari tempat tidur, membuka baju rumah sakit, dan memakai baju. Kemudian saya keluar untuk menemui pemimpin, dan saya berkata, saya tidak mau operasi. Respon pemimpin saya hanya tersenyum dan mengangguk. Lalu kami pamit ke dokter itu dan kami pulang dari rumah sakit. Dalam perjalanan pulang, kami berdua tidak menyinggung apa yang terjadi di rumah sakit tadi.
Beberapa tahun kemudian, saya mundur dari biara dan memilih hidup sebagai awam. Pendek cerita, suatu hari seorang pemuda mengajak saya untuk membina rumah tangga. Tetapi saya enggan karena takut tidak bisa memberikan keturunan. Karena saya seringkali mendengar bahwa bila seorang perempuan mengalami sakit saat bulanan, maka dia akan sulit mendapatkan anak. Dan itu sangat terdoktrin dalam pikiran saya, maka saya berpikir lebih baik saya hidup sendirian saja. Begitulah batinku. Tetapi ibuku memberi dukungan dan meyakinkan saya, dan jadilah saya menikah. Setahun kemudian, Tuhan menganugerahkan seorang putra di tengah-tengah keluarga kami. 3 tahun berikutnya, Tuhan kembali menganugerahkan seorang putri di tengah-tengah keluarga kami. Kedua anak kami ini saat ini sedang menimba ilmu di perguruan tinggi. Demikianlah pengalaman hidup ini saya tuliskan atau saya ceritakan. Lalu pesan atau hikmah apa yang bisa kita ambil atau petik dari cerita tersebut di atas? Aku ingin lari dari rancangan Tuhan. Aku ingin lari dari jalan Tuhan dengan cara membebaskan diri dari sakit dan penderitaan. Dan aku memilih rancangan dan jalanku sendiri. Tetapi Tuhan sudah menetapkan rancangan dan jalan hidup yang lebih indah untukku. Tidak terbayangkan, andaikan aku melakukan tindakan medis seperti kehendakku, apakah yang terjadi dalam hidupku? Jawaban Tuhan dalam setiap pergumulan hidup selalu membutuhkan proses dan menuntut kesabaran, dan menuntut perjuangan yang terus-menerus, sehingga kita benar-benar tergantung kepada kemurahan dan rahmat Tuhan saja. Tidak ada yang ketepatan dalam hidup ini, tapi semua adalah ketetapan Tuhan dan rancangan Tuhan. Kita boleh merencanakan hidup kita boleh menentukan jalan kita, tapi mari kita berencana dan berjalan bersama Tuhan, sehingga kolaborasi antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan boleh terjadi dengan manis dan indah. Sebab, sekali lagi saya bacakan, sebab Tuhan telah menyatakan dalam kitab suci, kitab Yesaya bab 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan kepada saya. Maka sekarang saya tetap berjalan bersama Tuhan, dan semoga tetap pasrah pada kehendak Tuhan, karena aku yakin kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Amin. Sekian dan terima kasih. Ini saya persembahkan dalam kontribusi saya untuk memperingati hari ulang tahun Paroki Santo Paulus Pekanbaru yang ke-22. Sekian dan terima kasih.